Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat datang dalam video ini, dan kali ini saya, Vinda Ida Mazari, akan menjelaskan mengenai pokok-pokok pemikiran mazhab ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Sebelum memahami mazhab ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith, mari kita mulai dengan mengenal Adam Smith, seorang filsuf dan ekonom Skotlandia yang terkenal dengan bukunya yang revolusioner yang berjudul The Wealth of Nations yang diterbitkan pada tahun 1776. Nah, dalam kutipan yang sudah kami tampilkan tadi, Smith itu menjelaskan tentang konsep tangan tak terlihat, the invisible hand. Ia mengungkapkan bahwa ketika individu mengejar kepentingan pribadi mereka dalam pasar, mereka secara tidak langsung berkontribusi pada kebaikan masyarakat secara keseluruhan tanpa memiliki niat khusus untuk melakukannya. Nah, konsep ini itu adalah salah satu pilar dalam pemikiran ekonomi Smith yang menekankan pentingnya pasar yang bebas dan kompetitif dalam mengatur ekonomi. Nah, setelah mengenali siapa Adam Smith, sekarang kita masuk saja ke topik pembahasan kita, yaitu pokok-pokok pemikiran mazhab ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Check it out. Di sini Smith memperjuangkan konsep laissez-faire, yaitu ide bahwa pemerintah itu sebaiknya tidak terlalu campur tangan dalam ekonomi. Bagaimana konsep ini bekerja? Nah, konsep laissez-faire yang diperjuangkan oleh Adam Smith ini menyatakan bahwa pemerintah itu seharusnya minim campur tangan dalam urusan ekonomi. Dalam konsep ini, pasar bebas itu diizinkan untuk beroperasi tanpa regulasi terlebih dahulu dari pemerintah. Ini memungkinkan mekanisme pasar seperti penawaran dan permintaan, menentukan harga dan alokasi sumber daya. Dengan minimnya regulasi, para pelaku ekonomi mulai dari produsen hingga konsumen ini dapat membuat keputusan tanpa intervensi eksternal yang signifikan. Konsep ini juga mendorong inovasi kompetisi dan efisiensi karena para pelaku ekonomi ini bersaing untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Meskipun konsep ini mendukung kebebasan ekonomi, beberapa kritik juga menyatakan bahwa kurangnya regulasi dapat menyebabkan masalah seperti ketimpangan sosial, monopoli, dan dampak lingkungan yang tidak terkontrol. Sehingga untuk sementara, laissez-faire ini memfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Tetap dibutuhkan keseimbangan yang tepat antara kebebasan pasar dan regulasi yang bijaksana. Yang selanjutnya ini ada konsep pembagian tenaga kerja oleh Smith membawa efisiensi melalui spesialisasi. Nah, bagaimana sih spesialisasi ini meningkatkan produktivitasnya? Konsep pembagian tenaga kerja yang diperjuangkan oleh Adam Smith membawa efisiensi melalui spesialisasi dengan membagi tugas menjadi bagian-bagian kecil yang dijalankan oleh orang-orang yang memiliki keahlian spesifik. Hal ini juga meningkatkan produktivitas dengan beberapa cara. Yang pertama ini berfokus pada tugas yang spesifik, memungkinkan individu untuk mengembangkan keahlian dalam bidang tertentu, meningkatkan kecepatan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua, pengulangan tugas yang sama secara terus-menerus ini memperbaiki efisiensi dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Yang ketiga, spesialisasi juga memungkinkan perusahaan menggunakan teknologi, alat, dan proses yang dioptimalkan untuk tugas tertentu, mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Nah, dengan demikian, spesialisasi ini meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan penggunaan keterampilan yang lebih baik, pengurangan waktu, dan penggunaan yang lebih efisien dari alat dan teknologi dalam setiap tugasnya. Yang selanjutnya, Smith memperkenalkan teori nilai kerja yang menyatakan bahwa nilai suatu barang itu didasarkan pada jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Bagaimana teori ini mempengaruhi harga barang? Teori nilai kerja yang diperkenalkan oleh Adam Smith ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Hal ini berpengaruh pada harga barang karena menekankan bahwa harga seharusnya itu mencerminkan jumlah usaha atau tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan barang tersebut. Selanjutnya, Smith mempromosikan perdagangan bebas sebagai cara untuk memperluas pasar. Bagaimana perdagangan bebas ini meningkatkan kesejahteraan ekonomi?
Perdagangan bebas yang dipromosikan oleh Adam Smith memiliki dampak positif pada kesejahteraan ekonomi dengan beberapa cara. Yang pertama, perdagangan bebas memperluas pasar, meningkatkan akses terhadap berbagai barang dan layanan, ini memberi konsumen pilihan yang lebih luas dan harga yang lebih kompetitif. Yang kedua, dengan perdagangan bebas, negara-negara itu bisa fokus pada produksi barang dan layanan di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Dengan demikian, perdagangan bebas dengan memperluas pasar dan meningkatkan akses terhadap berbagai barang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan efisiensi, inovasi, dan peluang ekonomi. Di sini Smith berpendapat bahwa harga barang itu ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Bagaimana interaksi ini mempengaruhi harga sehari-hari? Konsep penawaran dan permintaan seperti yang diperjuangkan oleh Adam Smith memiliki dampak langsung pada harga barang dalam kehidupan sehari-hari. Jika permintaan suatu barang meningkat dan penawarannya tetap, cenderung harga barang tersebut naik karena banyak orang bersedia membayar lebih untuk memperoleh barang yang diminati tersebut. Sekian penjelasan mengenai pokok-pokok pemikiran mazhab ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith. Terima kasih telah menemani dalam menjelajahi pemikiran penting Adam Smith dalam mazhab ekonomi klasik. Semoga wawasan yang kita dapatkan hari ini menjadi pijakan berharga dalam memahami evolusi ekonomi. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam.